Ya, salam jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, anak-anak sekolah minggu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Saya hari ini ada di gereja GPKD Eagle Community. Sudah 3 minggu kita tidak beribadah dan rasanya pengen sekali bertemu Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Paskah, di mana kita hari ini memperingati tentang Paskah kita. Sebenarnya kita sudah jadwalkan, kita sudah rencanakan untuk kita mau ibadah secara bersama-sama, tapi karena situasi kita tidak bisa bersama-sama beribadah. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan pesan Paskah. Semoga pesan Paskah ini menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, Paskah adalah kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita bisa maknai, apa yang kita bisa dapatkan dari kematian Tuhan Yesus. Nah, hari ini melalui kematian Tuhan Yesus saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita akan belajar dari tokoh, ada 4 tokoh yang hari ini kita akan pelajari, di mana mereka mengalami perubahan ketika ada kematian Tuhan Yesus. Nah, tokoh-tokoh itu siapa saja? Saya ingin bagikan. Yang pertama, saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Baik, Lukas 23 Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah kau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada 2 penjahat di sisi kanan dan di sisi kiri. Ya, salah satu penjahat ini berkata, "Bukankah engkau Kristus? Bukankah engkau Mesias? Kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Selamatkan dirimu dan selamatkan saya." Tapi satu sisi, ya, di sebelah satunya dia berkata, "Kita ini sama-sama dihukum. Bukankah kamu tidak takut kepada Allah? Kalau dia dihukum, dia tidak bersalah. Kalau kita dihukum, kita disalib, itu setimpal dengan perbuatan kita." Nah, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Dan Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita belajar dari penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Bagaimana pada waktu itu ada 2 penjahat. Yang satu dia menghujat Allah, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkan kami." Dan satu sisi dia berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" Saudara, ini penjahat. Kita tahu penjahat pada waktu itu kalau dia dihukum salib, berarti dia melakukan kejahatan yang tidak terampuni lagi. Biasanya kejahatan yang begitu besar. Ya, orang yang dihukum di atas kayu salib itu biasanya melakukan kejahatan yang besar sehingga dia setimpal dengan apa yang dilakukan. Tetapi saudara, hari ini kita melihat penjahat yang di sisi Tuhan Yesus, dia berkata, "Tidakkah kau takut akan Allah?" Saudara, perubahan melalui kematian Tuhan Yesus itu adalah dari yang tidak takut Tuhan,
dari yang tidak takut melakukan dosa, dari yang tidak takut melakukan kejahatan, menjadi takut akan Allah. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus merubah seorang yang jahat menjadi orang yang takut akan Allah. Dan hari ini pertanyaannya ditujukan kepada kita. Mungkin kita situasinya sama. Apakah kita hari ini diperhadapkan dengan situasi yang sama? Di mana virus corona sedang berada di sekeliling kita. Ya, ada banyak korban. Kita tidak tahu apakah kita jadi korban atau tidak. Tetapi masalahnya kita ini sama-sama diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Apakah kita takut akan Allah? Atau kita mau menghujat Tuhan? Berapa banyak dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita masih berbuat dosa. Di mana situasi yang dimana kita mengalami tanda kutip ketakutan, tetapi kita masih melakukan dosa. Kita tidak takut Tuhan, kita tidak takut Allah. Tapi hari ini biarlah kita mau berubah dari hidup kita yang tidak takut Allah, dari hidup kita yang seringkali berbuat dosa, dari hidup kita yang seringkali menyakitkan hati Allah. Kita mau berubah untuk menjadi takut akan Allah, seperti seorang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita belajar dari tokoh berikutnya, saudara. Mari kita lihat di dalam Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39. Markus 13. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya di dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak ibu sekalian, saudara sekalian, yaitu ada tokoh yang kedua yang mengalami perubahan dalam hidupnya, yaitu seorang kepala pasukan. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah seorang Romawi, tentara Romawi, kepala pasukan Romawi. Dia berkata, dia memberikan statement, sungguh dia ini adalah anak Allah, saudara. Ya, kenapa kok dia bisa memberikan statement itu? Dia melihat sebuah rangkaian kematian Tuhan Yesus mengandung syarat atau pesan atau message yang semuanya mengandung hikmat bahwa ini menunjukkan dia adalah anak Allah. Dan yang pertama, ada tanda alam yang mengikuti kematian Tuhan Yesus, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 3 itu kegelapan. Artinya apa? Di daerah situ, yaitu di Bukit Golgota dan sekitarnya, itu mengalami yaitu gelap gulita. Nggak akan terjadi hujan. Jadi kalau gelap itu mau terjadi hujan, tetapi terjadi gelap, saudara. Ya, saya tidak tahu apakah terjadi gerhana matahari, tetapi yang diceritakan bahwa itu dari jam 12 sampai jam 3 itu terjadi gelap. Terjadi gelap. Nah, tanda-tanda alam. Alam aja menyaksikan bahwa kematian Kristus
itu adalah kematian dari Allah sendiri. Yang kedua, saudara, dikatakan apa, saudara? Yesus pada waktu di atas kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tetapi saudara, karena tentara itu nggak ngerti bahasa Yunani, dia berpikir dia memanggil Elia. Ya, dia memanggil Elia. Padahal Yesus memanggil Allah. Saudara, ada berapa banyak tentara-tentara pada waktu ini, dia berpikir bahwa dia meminta pertolongan kepada Elia. Dia bercakap-cakap dengan Elia. Ternyata Tuhan Yesus, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Ada kedekatan, yaitu pribadi. Pada waktu itu mungkin Bapa di surga, dia melihat anaknya yang dikasihnya, dia tergantung di atas kayu salib. Dia memalingkan mukanya karena melihat di mana Yesus menderita di atas kayu salib, dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa, saudara? Yesus bukan hanya nabi, tapi Yesus adalah Tuhan, karena dia memanggil Eloi, bukan Elia. Berikutnya, saudara, ada pesan-pesan yang terus Tuhan kerjakan. Pada waktu Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kemudian dia lihat, dia tunggu-tunggu tentara ini, apakah Elia datang. Kemudian dia mencucukkan bunga karang, ya, dia mengambil bunga karang dan ditusuk dengan bulu dan dicelupkan pada anggur yang asam. Saudara, waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, semua peluhnya keluar, semua darahnya keluar, semua tubuhnya keluar. Dia capek, dia letih, dia haus, dia pengen minum. Saudara bayangkan, kalau saudara capek, saudara letih, saudara haus, saudara pengen apa, saudara? Tentu saudara pengen minum yang segar, minum yang bisa menguatkan tubuhmu, minum yang bisa menyegarkan tubuhmu. Pada waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia haus, dia rindu sekali memiliki kekuatan dalam tubuhnya. Tapi yang dicelupkan, tetapi yang diberikan bukan minuman yang manis, tetapi sebuah anggur yang asam. Itu berbicara tentang apa, saudara? Itu berbicara tentang dosa, bagaimana hidup kita, di mana Tuhan ingin mengecap, yaitu kehidupan kita. Dia menanggung semua penderitaannya. Dia merasakan bagaimana hidupmu yang asam itu, hidupmu yang penuh dengan dosa itu, dia kecap di atas kayu salib. Dia tanggung itu semua. Yesus menanggung semua dosa yang asam. Yesus menanggung hidup kita yang asam. Jangan ada yang menyombongkan diri, merasa diri benar. Jangan ada menyombongkan diri, merasa diri hebat. Kita ini di mata Tuhan, hidup kita ini seperti yang asam. Dan dia tanggung di atas kayu salib. Dia ambil cawan kematian. Dia meminum cawan kematian, yaitu cawan hidup kita yang asam itu. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berseru dan berteriak, aku serahkan nyawaku kepadamu, sudah selesai. Saudara, ini sebuah pesan di mana bukan maut yang merebutnya, tetapi dia yang mengalahkan nyawa maut itu dengan cara menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan nyawaku kepadamu. Saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia mati bukan direnggut oleh maut, tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk mengalahkan maut dan memberikan kemenangan hidup kita atas maut.
Dan yang terakhir, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Tirai bait suci, di mana tidak sembarangan orang bisa masuk dalam bait suci. Kalau orang mau masuk bait suci, itu hanya seorang imam yang boleh masuk dalam bait suci. Dan itu pun saudara, setahun sekali. Ketika masuk, maka dia memakai jubah dan kakinya itu ada kelintingnya, ya, ada bunyinya gitu ya, kayak kelinting gitu. Pada waktu dia masuk, kalau dia kudus, dia akan tetap hidup. Tapi kalau dia nggak kudus, dia bisa mati di tempat. Kemudian ditarik orang, karena orang tidak boleh langsung masuk. Kalau dia masuk, dia juga akan mati. Tidak sembarangan, saudara. Tapi pada waktu itu, tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Itu berbicara tentang apa, saudara? Bahwa hidup kita yang tadinya terputus dengan Allah, yang tadinya kita beribadah kepada Tuhan, hanya diwakilkan kepada seorang imam, tetapi melalui kematian Kristus, maka setiap kita bisa datang kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa beribadah di gedung gereja seperti ini, kita beribadah di rumah-rumah, tapi percayalah, meskipun kita ada di rumah-rumah, tabir bait Allah itu sudah terbelah dan engkau tidak ada sekat yang membatasinya. Engkau tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita mengucap syukur buat kematian Kristus sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Saudara, melalui pesan-pesan ini membuat kepala tentara ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui kejadian alam, melalui hal-hal yang dia lihat, melalui hal-hal yang dia saksikan, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus meminum anggur yang asam, bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya, bukan direnggut oleh sang maut itu, bagaimana dia dapat laporan, yaitu tirai itu terbelah. Dia mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Saudara, kita percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka akan ada banyak orang mengakui Yesus adalah Allah. Kita percaya melalui kematiannya bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, ada dua tokoh berikutnya yang saya ingin bagikan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Kita lihat Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Dan ada dua tokoh. Yang pertama yaitu Yusuf Arimatea. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang sangat terpandang pada waktu itu. Yang kedua yaitu Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Yahudi
Dia pada waktu itu menemui Tuhan Yesus pada malam-malam. Dia bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Hal kerajaan surga, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dilahirkan kembali. Lalu dia berkata, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk dalam rahim ibuku? Dan Tuhan Yesus berkata, apabila kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Ini berbicara tentang bagaimana Nikodemus dan Yusuf Arimatea adalah orang yang terpandang, adalah orang-orang yang memiliki jabatan, adalah mungkin salah satu ahli-ahli Taurat, salah satu orang yang terpandang pada waktu itu. Tetapi lihat, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yusuf Arimatea dia coba datang yaitu kepada pemerintahan untuk meminta untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengkafaninya, merempah-rempahnya, dan memasukkan ke dalam kubur. Coba bayangkan pada waktu itu ada 3 kekuatan besar. Yang pertama yaitu masyarakat atau rakyat, orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika diperhadapkan dengan 2 pilihan, saya harus bebaskan Yesus atau saya harus bebaskan Barnabas. Mereka berteriak Barnabas, Barnabas, yang artinya bahwa Yesus kejahatannya melebihi dari Barnabas. Artinya Yesus adalah layak, Yesus adalah bersalah, Yesus sudah melakukan kesalahan menurut masyarakat pada waktu itu. Yang kedua yaitu mahkamah agama, karena dianggap Yesus menistakan agama. Karena Yesus menganggap dirinya Allah, maka sepantasnya dia disalib. Yang ketiga yaitu ada kekuatan secara politik, yaitu kerajaan Roma pada waktu itu. Kita lihat beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus dieluk-elukan. Artinya apa? Ini adalah membahayakan. Yesus dianggap akan menjadi raja orang Yahudi. Sehingga saudara, kita lihat Yusuf Arimatea dan Nikodemus, dia nggak peduli, dia tidak peduli dengan posisinya, ya, dia dengan diam-diam meminta mayat Tuhan Yesus, mengkafaninya dan menaruh dalam kuburannya. Dia menaruhkan jabatannya, dia mempertaruhkan jabatannya, dia tidak peduli. Kenapa kok mereka berani melakukan ini, saudara? Karena dia tahu persis bagaimana perasaan orang yang tidak bersalah dipersalahkan, bagaimana orang yang tidak bersalah dicaci maki, dihina, bahkan dihukum sampai mati di atas kayu salib. Ada rasa empati, ya, bukan lagi simpati, ada rasa empati. Dia tidak peduli dengan posisinya, dia tidak peduli dengan jabatannya, dia mau yaitu merawat mayat Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini dengan situasi yang sulit, dengan situasi yang saat ini diperhadapkan, seluruh masyarakat mengalami kesulitan dengan adanya wabah yaitu corona hari-hari ini. Apakah kita memiliki rasa kepedulian seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus? Apakah engkau memiliki rasa kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah engkau bisa merasakan bagaimana mereka tidak bisa cari makan, bagaimana mereka tidak bisa cari uang, bagaimana mereka tidak bisa menghidupi anak-anaknya, bagaimana kesulitan besar yang sedang dihadapi? Apakah kita mau memiliki kepedulian atau kita hanya berdiam sendiri saja dan mengatakan itu urusannya negara, bukan urusan saya? Sehingga meskipun engkau punya segala-galanya, engkau tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi hari ini, inilah waktunya ketika kita memperingati Paskah, biarlah perubahan yang terjadi dalam diri Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang egois, tetapi kita menjadi orang Kristen yang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesedihan. Saudara, penderitaan ini mari kita sama-sama tanggung. Dan saudara, melalui pesan Paskah ini, biarlah kita mau belajar
untuk kita memiliki rasa kepedulian. Saudara, dari beberapa tokoh yang saya sampaikan, mari hidup kita berubah. Mari kita berubah. Pertama, kita berubah. Kalau hidup kita suka tidak takut pada Allah. Ada berapa banyak orang-orang hari ini yang dulu nggak pernah ke gereja, yang dulu tidak pernah takut pada Tuhan, dalam situasi yang sudah mengalami kesulitan, tapi masih tetap nggak takut pada Tuhan, masih tetap ngomongin orang, masih tetap nipu orang, masih tetap tidak jadi berkat buat orang. Tapi hari ini, kalau kok kemarin-kemarin nggak takut pada Tuhan, mari kita tak memiliki rasa takut pada Tuhan, seperti penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus. Dia menegur, tidakkah kamu takut pada Tuhan? Dan hari ini pertanyaannya juga sama, tidakkah kamu takut pada Tuhan? Kalau situasi yang sulit ini aja, engkau masih melakukan dosa, engkau masih melakukan kenajisan, engkau masih melakukan kekotoran, mari saudara kita mau berubah. Saudara, mari kita juga memiliki empati kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan egois. Yesus sudah mengubah Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus melalui kematian. Biarlah melalui kematian ini kesempatan. Ada kematian-kematian yang ada di sekitar kita. Kematian secara ekonomi, kematian iman, kematian pengharapan. Mari dalam kehidupan kita, mari kita peduli, yaitu merawat mereka yang mengalami kematian-kematian secara ekonomi, kematian-kematian rumah tangganya. Saudara, ada sebuah mata rantai kematian yang sedang terjadi. Mari kita peduli, kita mau merawat mereka, kita mau peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin memberikan sebuah pujian. Saya berharap pujian ini bisa memberkati kita melalui Paskah yang kita rayakan hari ini. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya, saudara, Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat bangsa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Kita nggak akan mengabdi kepada mama. Semua kita tinggal. Kau berseru kepada Tuhan. Haleluya.
Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, biarlah pesan Paskah ini menjadi kekuatan kepada setiap kami untuk hidup kami bisa berubah lebih takut lagi akan Engkau, untuk hidup kami bisa mewartakan keselamatan pada orang-orang yang belum percaya kepada-Mu, untuk hidup kami memiliki empati pada orang-orang yang mengalami kesusahan. Biarlah kami Tuhan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi di tengah-tengah terjadinya hal-hal yang menakutkan. Ada kematian-kematian yang terjadi sekitar kami, ada kematian ekonomi, ada kematian pengharapan, ada kematian iman. Biar kami mau merawat mereka, kami menjadi orang-orang yang memiliki empati Tuhan. Terima kasih buat berkat firman yang bisa menolong dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kita Agung Supriyadi mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.